Oh, Ori udah ya. Oke. Oke, Bang. Tinggal Omel ya, bentar. Kita masih Siap, nunggu siap. Omel ya. Oke, saya sapa dulu nih ya yang udah gabung. Ada Yoga, kemudian ada Kak Arin Dian, ada Kak Sinta. Selamat bergabung. Ada Lisa, selamat bergabung. Kehadiran dari Omel, dari Kak Rantina Fikoli. Suara saya kedengaran gak, Ori? Kalau suara jelas sih, Bang. Kalau suara saya, Bang? Jelas, jelas. Oke. Kita masih nunggu ya. Oke, Omel udah masuk. Saya coba invite dulu sebentar. Halo, ada. Oke, Omel udah gabung. Halo, Omel. Oke, Hai, sorry telatnya. oke, udah ada. Halo, saya sapa dulu ya yang udah bergabung. Ada Ernest Beril, halo, selamat bergabung. Kemudian ada Rian Hidayat, selamat bergabung. Baik, gimana kita mulai aja ya? Udah jam 8 Boleh. dengan jadwal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Berdebar, dimanapun kalian berada. Jadi pada hari ini, malam hari ini, hari Selasa, tanggal tanggal berapa sih? 8 ya? Iya, Bang. Tanggal 8 Maret 2021, sesuai dengan yang sudah diagendakan, kami dari Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat akan melaksanakan live conference, di mana tujuan dari live conference ini adalah untuk menginformasikan kepada seluruh sobat berdebar terkait tentang informasi-informasi yang akan kami beritahukan tentang pemilihan Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat tahun 2021. Jadi, pada malam hari ini, bagi Sobat Berdebar yang ingin bertanya seputar pemilihan Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat tahun 2021, apapun itu, silakan langsung tulis di kolom komentar pada malam hari ini dan juga di sesi Q&A di kolom pertanyaan yang sudah ada di live session Instagram kita. Dan pada malam hari ini saya Agung Purnama tidak sendirian. Pada malam hari ini saya ditemani oleh Bujang dan Dayang yang kece-kece ini ya, yang Aduh, nggak enak. bintang-bintang yang ada di tadi. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu. Silakan buat Ori dan juga Omel. Bisa dari ladies first ya. Silakan Omel. Ladies first ya, oke. Halo Sobat Berdebar semuanya. Perkenalkan nama saya Rantina Fikauli. Saya runner up 2 Dayang Bangka Barat 2019. Udah lama ya, tapi tenang aja. Masih lama host kita pada malam ini. Jangan disebut. Hey. Oke. Selanjutnya Ori, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Orif Farid Darmawan. Saya bujang runner-up 2 ya, Kabupaten Bangka Barat di tahun 2020. Jadi, masih menjabat ya untuk tahun ini. Masih menjabat beberapa bulan lagi Ori. Iya. Karena Masih lengser ya. iya. Oke, saya coba sebelum kita lanjut, saya coba sapa dulu ya yang baru saja bergabung. Ada Kak Sandi 026, halo Kak Sandi, ada Kak Ben Insya, kemudian ada Kak Indri, kemudian Kak Gilang, Nurul Umar, Kak Yakub Umar selamat bergabung, Tarmila Sari selamat bergabung, Agus Pokloy selamat bergabung, Citra, Yujo Des, apa tuh Devarial selamat bergabung. Kak Ben Insya, masih bisa daftar enggak? Oke, Kak Ben ini salah satu alumni ya, jadi alumnus ya. Kak Ben ini salah satu alumnus Bujang Daya Bangka Barat. Kalau nggak salah kemarin sempat juga DM ya, DM di Instagram kita. Jadi Kak Ben ini alumnus yang pertama, satu angkatan dengan Kosuwito. Oh, Jadi waduh, buat suhu. Kak Ben mungkin bisa kasih ya, buat Kak Ben bisa kasih kesempatan nih buat adik-adik yang lain. Mungkin Kak Ben bisa jadi pembina nanti di Bujang Daya Bangka Barat. Ayo Kak gabung sama kita bareng-bareng kita membangun dan berkontribusi untuk Bangka Barat. Oke, selamat bergabung juga buat siapa ini ya? Ada Feni Ponika, Wahyu Febriana, Armila, selamat bergabung. Oke. Belum ada pertanyaan, jadi mungkin saya coba buka dulu ya. Jadi
pemilihan Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 sebentar lagi akan dilaksanakan ya. Hanya tinggal menghitung hari ya. Ya, Iya betul bang. sekali. Hanya tinggal menghitung hari. Jadi kurang lebih beberapa minggu lagi kita akan membuka pendaftaran untuk Bujang Dayang Bangka Barat tahun 2021 tepatnya. Langsung saja kita bocorkan malam hari ini ya, Mel ya. Bocorin. Ya. Jadi pendaftaran Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 akan kita buka pada tanggal 1 April tahun 2021. Jadi masih ada waktu kurang lebih 3 mingguan untuk seluruh sobat berdebar mempersiapkan diri kalian untuk pemilihan Bujang Dayang di tahun ini. Nah, sebelum saya bocorkan lagi informasi-informasi yang lain, mungkin saya ingin bertanya dulu nih kepada dua alumni Bujang Dayang Bangka Barat yang mana mereka Omel sudah 2 tahun bergabung, sementara Ori 1 tahun bergabung. Untuk Omel sendiri deh, kira-kira bisa sharing dong sama teman-teman, sama sobat berdebar, apa yang sudah Omel dapatkan selama kurang lebih 2 tahun ini dalam Ikatan Bujang Dayang Bangka Barat. Silakan Omel. Oke, aku dulu ya berarti ya. Mas Ori izin ya aku ya. Ya kan Mbak, ladies first. Oke, jadi gimana ya ngemulainya? Aku berasa kayak aku mau audisi gitu. Aku deg-degan beneran. Jadi flashback gitu ya Mbak. Gimana ya? Sebenarnya banyak banget sih kalau seandainya kita bergabung di Ikatan Bujang Dayang Bangka Barat. Sebenarnya semua organisasi pasti ada apa ya titipnya. Menurut aku selama 2 tahun bergabung di Bujang Dayang Bangka Barat, banyak banget hal-hal positif yang diterima oleh diri sendiri. Terus kita memberi efek positif terhadap orang lain, karena Bujang Dayang Bangka Barat bukan cuma sekedar pemilihan gitu ya Kak Agung ya, bukan cuma sekedar pemilihan habis itu lepas, enggak. Jadi kita di sini lebih ke gimana ya, berkontribusi untuk daerah kita sendiri kayak gitu. Jadi sayang banget kalau seandainya kita cuma berpartisipasi doang nih dalam kegiatan itu. Ada baiknya kalau seandainya kita itu berkontribusi, apalagi untuk daerah kita sendiri. Nah, kalau dibilang negatif sih nggak ada. Kalau suka citanya pasti ada banget. Tapi kalian pasti kalau udah bergabung di Bujang Dayang Bangka Barat tuh banyak banget kelebihannya. Kalian bisa belajar, terutama banyak banget senior-senior yang udah bergabung di dalam sini, yang bisa kita korek-korek tuh ilmunya. Kita paksa untuk berbagi kalau seandainya nggak mau berbagi. Public speakingnya bagi ada Kak Agung, mungkinnya ada Kak Yuda yang sekarang udah jadi Master of Ceremony. Jadi banyak banget pelajaran yang kita dapat, terutama public speaking, terus kayak meningkatkan kepercayaan diri kita. Terus belajar attitude yang tepat itu ketika kita berada di suatu tempat itu gimana, kayak gitu kan. Jadi cuma ada nih kalau seandainya kita cuma good looking doang, tapi attitude kita nggak dijaga kayak gitu. Jadi banyak banget pelajaran yang didapat tentang wilayah, tentunya sejarah, bagi kita terkenal banget dengan sejarah ya kan. Terus juga tentang kepribadian juga kita belajar. Dan nanti kalau seandainya kalian udah branding nih di sini, kalian bakal lebih mudah untuk mengikuti ajang. Ini apa nih? Kayak aku kayak mau ngejabat jadi bupati jadinya. Kayak gitu aja dulu Kak Agung. Oke, thank you buat Kak Omel. Lanjut Kak Ori, silakan. Apa nih yang udah dilakukan? Oke Bang, kalau Ori sih kurang lebih sama kayak Mbak Omel ya, cuman dari Ori memang bagaimana caranya kita ya, apalagi saya ya Bang yang dari desa yang memang jauh juga dari kota ya, yang memang ingin mengembangkan potensi yang ada di wilayah saya ya, sejauh mana ya. Dengan saya bergabung di Bujang Dayang Bangka Barat, saya mulai terbuka bagaimana untuk pengembangan, apalagi kita memang lebih untuk kedepannya adalah fokusan ada pariwisata ya Bang. Jadi sehingga saya banyak terbuka ya ketika tergabung di Ikatan Bujang Dayang Bangka Barat, apalagi memang di Ikatan keluarga terasa banget Bang. Jadi memang kayak dibina, kayak apa ya, kayak saya tuh ngerasa bahwa saya seperti seorang
anak-anak yang masih haus gitu dengan hal apapun, terutama pengalaman. Itu aja sih, Bang. Benar. Oke. Thank you. Terus saya sebelum lanjut kita baca lagi nih, kita sapa-sapa lagi buat Armila. Kemudian tadi Armila udah ya, Dial 24, Ella Marita selamat bergabung, Pebi, Ando Rizaldo, kemudian Debsi, kemudian Nabila Zahra, kemudian ADMN DRSKT selamat bergabung, Kak Teguh selamat bergabung, Pio Pronika selamat bergabung, Bagus Pratama selamat bergabung, Putra Apriansa selamat bergabung, Heniat selamat bergabung, Octavia selamat bergabung. Masih banyak lagi nih yang sudah bergabung. Ada Kak Gubuk Distro, Pindah 97 dan lain sebagainya selamat bergabung semuanya. Saya ulangi lagi bahwa bagi teman-teman yang baru bergabung ya, saya ulangi bahwa pendaftaran Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 akan dibuka pada tanggal 1 April tahun 2021. Jadi masih kurang lebih 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi untuk seluruh sobat berdebar mempersiapkan diri kalian. Dan buat kalian yang mau bertanya seputar pemilihan tahun ini, silakan langsung saja tulis di live komentar kita ataupun di bagian questions yang ada di live Instagram pada malam hari. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita di official Instagram Bujang Dayang Bangka Barat pernah ataupun sempat posting tentang polling untuk pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat. Karena pada saat itu kita mengajukan sebuah pertanyaan tentang apakah sobat berdebar setuju nih kalau pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat tahun ini dibuka untuk seluruh generasi muda yang ada di Bangka Barat itu. Dan kami juga sudah memposting jawaban hasil dari pilihan teman-teman sobat berdebar semua, di mana hampir 60% sobat berdebar memilih tidak setuju ya. Hampir 60% sobat berdebar memilih tidak setuju. Artinya adalah bahwa sobat berdebar ingin bahwa pemilihan Bujang Dayang ini memegang teguh pada prinsip kita dari awal, di mana kita memang tidak pernah membuka pendaftaran untuk generasi muda yang ada di luar Bangka Belitung. Bukan berarti kita nggak menerima, tapi kita lebih memprioritaskan generasi-generasi muda yang ada di kabupaten kita, yang ada di Kabupaten Bangka Barat, karena kita percaya bahwa Bangka Barat tidak akan pernah kehabisan stok generasi muda hebat lainnya. Nah, untuk itulah contohnya ini di depan kita saat ini ada Kak Omel, ada Kak Ori yang memang benar-benar mereka pure asli Bangka Barat yang sudah melakukan banyak hal sekali, sudah berkontribusi banyak sekali untuk negeri ini dan juga untuk Bangka Belitung nantinya. Dan untuk itu berdasarkan hal tersebut kami juga dari pihak alumni dan juga Dinas Pariwisata sudah berkomunikasi dan juga melakukan koordinasi bersama. Kami memutuskan bahwa memang ada sedikit yang berbeda di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Namun tetap pada dasarnya pemilihan Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat tahun ini akan tetap dibuka untuk siapa saja. Ingat ya, tolong diperhatikan ya kalimatnya ya. Untuk siapa saja generasi muda Bangka Barat dengan batasan usia 16 sampai dengan 25 tahun, dimanapun kalian berada, dengan catatan kalian harus memiliki yang pertama, kartu tanda penduduk Bangka Barat. Yang kedua, minimal kalian memiliki akte kelahiran yang ada di Bangka Barat. Ataupun yang ketiga, kalian memiliki surat domisili berada di Kabupaten Bangka Barat. Jadi walaupun nantinya kalian berada di Suria, berada di Pangkal Pinang, tinggalnya di sana, tapi kalian pernah lahir di Bangka Barat, kalian tetap bisa join. Bener nggak Kak Ori? Boleh sharing dong Kak Ori yang udah pengalaman di tahun yang lalu. Silakan Kak Ori. Bener banget nih Bang Agung. Jadi saya sedikit ingin berbagi ya bersama sobat berdebar lainnya, di mana memang kalau teman-teman kebanyakan tahunya saya itu tinggal di Bangka Induk ya, di Kota Sungai Liat. Tetapi kebanyakan juga nggak tahu bahwa asal aslinya saya itu dari Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang. Jadi saya tergabung di Bujang Dayang Bangka Barat itu juga menjadi patokan bagaimana saya ingin mencintai dan mengangkat desa saya sehingga lebih dikenal. Jadi alangkah sayangnya misalkan kita yang berada di luar Kabupaten Bangka Barat, tapi misal kita ada ketertarik, maksudnya ada sangkut pautnya sama Bangka Barat seperti saya yang lahirnya di Desa Tempilang. Jadi apa salahnya ya buat kita untuk join di Bujang Dayang Bangka Barat untuk
meningkatkan dan memperkenalkan wilayah kita ketika kita dilahirkan gitu Bang. Oke, nah, jadi buat sobat berdebat semua ya, buat kalian yang saat ini mungkin tinggalnya di Bali ya, tinggalnya di Kalimantan, tinggalnya di Sulawesi, tinggalnya bahkan mungkin di Irian, selama kalian memiliki dokumen yang menunjukkan bahwa kalian pernah lahir di Bangka Barat ataupun kalian pernah berdomisili di Bangka Barat, saat ini kalian masih bisa join kok, kalian masih bisa join di pemilihan Bujang Daeng Kabupaten Bangka Barat tahun ini. Jadi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya ada sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah bahwa kita cakupannya lebih luas tahun ini. Namun tetap prinsipnya kita akan memilih generasi muda yang memang ada keterkaitan dengan Bangka Barat. Itu poinnya. Oke, ada satu pertanyaan masuk nih Kak. Ada dari Kak Dalam Nostalgia. Dalam Nostalgia, mungkin nama IG-nya ini ya. Oke. Dalam Nostalgia dia bertanya masalah batas umur berapa Kak? Omel, boleh dijelasin Kak? Oke, jadi untuk Kak Dalam Nostalgia namanya lucu banget. Tadi udah dijelasin sama Kak Agung bahwasannya batasan umurnya itu dari 16 tahun sampai dengan 25 tahun. Jadi kalau kakak itu aku tahu sih umurnya paling baru 23-an. Masih bisa lah ikut. Kalau nggak tahu ini terdepan juga bisa ikut. Kenal Kak? Iya, Rontok. Asik. Nah, boleh nih, yuk ikut yuk. Dia udah promosi kita ya. Okay. Sebelum lanjut kita sapa lagi ya. Kita sapa lagi, ada yang baru masuk. Ini ada Kak Pu_II, kemudian Kak Jian 15, Kak Dalam Nostalgia tadi yang baru udah bertanya, kemudian Kak Gubuk tadi udah ya. Kak Gali selamat bergabung, Kak Rizka Lydia, Kak Vivina Rafifa, halo selamat bergabung. Eris Dianto, Edi Alvaro, Putra Wisata DKI 4, halo selamat bergabung. Kemudian ada juga Yenovenia, kemudian Edi Rai, kemudian Randu, kemudian Kak Kelvin, halo Kelvin, selamat bergabung. Mulyadi Ari, kemudian ada Gana, Elin, kemudian Icus, kemudian Amal, pelaku seni, selamat bergabung. Tasya, selamat bergabung. Rizky, Hendy, Febrian, kemudian Muhammad BA9421, Amelia, selamat bergabung. Kak Dery, selamat bergabung. Francis Nalungga, selamat bergabung. Mungkin banyak yang nanya ya, Kak Agung kenapa sih sering disebutin satu-satu? Apa ya, mungkin bagi orang sepele, bagi orang mungkin kayak nggak ada kerjaan buat sih nyebutin tersebut, tapi bagi saya itu adalah sebuah apresiasi buat seluruh sobat berdebat yang sudah bergabung di live Instagram pada malam hari ini. Karena bagi saya waktu itu nggak bisa dibeli. Waktu itu adalah hal yang sangat mahal. Ketika kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk bisa bergabung di live Instagram kami, itu adalah sebuah penghormatan yang luar biasa bagi kami pribadi. Dan kami tidak bisa membalas apa-apa, kami cuma bisa membalas dengan mention kalian satu persatu. Itu yang bisa kami lakukan. Semoga dengan hal kecil ini bisa membuat sebuah kesan yang berarti untuk kalian semua. Oke, di sini ada yang Kak Dwi Vera. Halo Kak Dwi, dari saya, dari Omel dan juga dari Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi bahas informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya adalah siapa saja sih yang boleh ikut dalam pemilihan Bujang Daeng Kabupaten Bangka Barat tahun 2021? Nah, jadi yang boleh ikut adalah seluruh putra-putri Kabupaten Bangka Barat usia 16 sampai 25 tahun dan alumni Bujang Daeng Bangka Barat pun boleh ikut selama kalian belum mendapatkan juara pertama dan juara kedua. Runner up 2, Kak Ori, Kak Omel, kalau masih mau ikut di tahun ini, masih boleh. Karena kalian belum berangkat ke provinsi dan belum mendapatkan pemenang utama. Jadi jika kalian ingin coba lagi, ayo silakan gabung. Tapi ingat, khusus buat alumni yang mau ikut lagi, kalian harus upgrade dari sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya. Karena jika nantinya kalian justru malah downgrade, itu akan membuat kami tidak segan-segan untuk mencari pengganti yang lain. Jadi ingat buat seluruh sobat berdebar ataupun alumni berdebar yang kemarin sempat ikut tapi terhenti di top 5 ataupun kemarin yang hanya sekedar finalis ataupun yang hanya runner up 2. Kalau kalian mau ikut lagi di tahun ini boleh, dipersilakan untuk ikut lagi. Ya, dipersilakan untuk ikut lagi. Karena tahun ini dengan tema adaptasi baru akan banyak hal-hal baru yang akan kalian dapatkan. Oke, gimana Kak Omen sama Kak Ori ada niat mau ikut lagi nggak ini? Saya dulu ya. Aku boleh silakan. Skip dulu.
Kalau Ori Kalau sih Ori, skip juga sih Bang, karena memang yang kita dituntut kan lebih apa ya, gerakan kita ya Bang, bukan sekedar hanya apa ya, kayak mau hadiah atau mau gelar yang memang eh, ya sekedarnya aja sih Bang, tapi apa pengabdian kita gitu ke Bangka Barat terutama. iya, bener Ya, banget. benar banget. Oke, sebelum Lagian, lanjut lagi kita coba sapa lagi ya. Ada hmm, apa Mel? Silakan ya, silakan Mel. lagian maksudnya gimana ya? Masih banyak banget nih anak-anak muda yang masih banyak potensinya yang mungkin kita belum tahu nih. Makanya kita harus bongkar sekarang. Cakep. Oke, saya sapa lagi. Ada Kak Francis Nulingga, selamat bergabung. Kak Muhammad Deragi, selamat bergabung. Mela Kamelia, selamat bergabung. Kak IDH MLCKRS, selamat bergabung. Kak Ananda, selamat bergabung. Kak Dodi, selamat bergabung. Kak Fani, selamat bergabung. Kak Gea, selamat bergabung. Kak Danu, selamat bergabung. Semangat kakak-kakak. Terima kasih Kak Danu, stay safe ya di sana ya. Kemudian, oh Danu angkatannya Omel ya. Iya, iya. Bujangnya. Kemudian Kak Safitri, bujangnya selamat bergabung. Kemudian Kak Alia selamat bergabung. Kemudian ada siapa lagi nih? Kak Suri selamat bergabung. Second Visual, halo, selamat bergabung. Oke, kita lanjut lagi informasi selanjutnya. Kok belum ada yang nanya ya? Ayo dong, Ayo dong kirim nanya. pertanyaan ke kita. Iya. Nanti kita Iya, jawab. tersesat di jalan. Sayang nih, ini apresiasi buat teman-teman Oke, juga. Eh, oke, apa aja boleh. selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai tadi apa ya? Tadi tanggal udah nih udah dipastiin 1 April 2021 kita akan buka pendaftaran untuk Bujang Daeng Kabupaten Bangka Barat tahun ini. Kemudian siapa saja yang boleh ikut adalah pemuda-pemudi usia 16 sampai 25 tahun yang berdomisili di Bangka Barat dengan menunjukkan surat domisili ataupun mereka ataupun sobat berdebar yang tinggalnya di luar Bangka Barat tapi memiliki KTP Bangka Barat atau memiliki akte kelahiran Bangka Barat. Kalian juga boleh ikut. Nah, atau kalian orang luar nih, misalnya kalian dari Pangkal Pinang atau kalian bahkan dari Jakarta. Namun untuk saat ini kalian tinggalnya di Bangka Barat, menetap di Bangka Barat dan mungkin beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan kalian masih di Bangka Barat. Nah, kalian juga boleh ikut dengan dengan menggunakan keterangan surat domisili dari apa ya kelurahan ataupun dari RT ataupun dari RW setempat. Oke. Selanjutnya, oh ini ada yang nanya nih, ada yang nanya. Kak Danu, Kak batasan umurnya berapa sih? Tadi udah dijawab Kak Danu ya, 16 sampai 25. Kak apa nih? Ada yang CVI. nanya. Selain umur apa aja syaratnya, Kak? Oke, selain umur apa aja syaratnya, Kak? Ya. Gimana nih kita sebutnya ya? Ini kita udah kayak ini ya, udah kayak apa mau open audition. Selain umur apa aja syaratnya, Kak? Oke. Mungkin saya sebutkan yang umum aja ya, saya sebutkan yang umum aja. Jadi selain dari umur, tentunya yang harus syarat yang lain adalah berpenampilan menarik, itu syarat yang lain. Dan satu lagi syaratnya adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi syarat-syarat yang lain mungkin nanti akan menyusul, mungkin syarat-syarat yang lain akan menyusul, mungkin yang bisa kami sebutkan hanya itu. Jadi selain umur, kalian juga harus memiliki penampilan yang menarik, ya, berpenampilan menarik, kemudian juga memiliki kemampuan berkomunikasi. Dan jika memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing, ini akan menjadi nilai plus. Kita nggak membatasi harus bahasa Inggris. Kalian bisa bahasa Mandarin, boleh. Kalian bisa bahasa Arab, boleh. Kalian bisa bahasa Perancis, boleh. Ya, jadi bisa berkomunikasi dengan baik dan jika bisa berbahasa asing akan mendapat nilai plus. Jadi itu syarat-syarat yang ada sejauh ini nantinya akan menyusul ketika poster pemilihan kami umumkan. Jadi dan poin yang kedua tadi berpenampilan menarik. Berpenampilan menarik di sini artinya luas, cakupannya luas teman-teman ya. Jadi apa ya? Menarik itu bisa dari berbagai aspek ya, nggak hanya sekedar fisik tapi berbagai aspek. Coba deh saya mau dengar pendapat dari Kak Omel dan Kak Ori. Dari Kak Omel dulu deh. Kira-kira berpenampilan menarik itu dalam pikiran Kak Omel seperti apa sih?
Aduh, sorry banget. Ini aku agak pending deh kayaknya. Kak Agung? Ya, halo. Oke. Halo, Omel, kedengeran? Ya, ya bisa. Kedengaran. Oke. Gimana pertanyaannya? Kan salah satu syarat, oke, salah satu syarat tadi kan udah disebutin nih, ada umur, kemudian domisili udah disebutin, dan yang selanjutnya adalah berpenampilan menarik. Dan Mhm. tadi udah saya sebutin bahwa berpenampilan menarik itu ya umum banget, luas banget. Jadi kalau menurut Kak Omel sendiri, berpenampilan menarik itu seperti apa sih? Gitu. Berpenampilan menarik ya. Menurut aku pribadi sih berpenampilan menarik itu berbeda banget dengan namanya cantik. Itu Jawada setuju banget Oke. gak sih? Ya, setuju Jadi banget. berpenampilan itu seperti yang udah dibilang Kak Agung tadi. Jadi bisa kita nilai dari berbagai aspek. Menarik itu dalam apanya? Misalnya cara dia bersikap, kalau dia baik, juga itu juga poin menarik gitu. Terus juga berpenampilan menarik itu nggak mesti kamu hidungnya mancung, terus kulit kamu putih. Soalnya hidung aku juga nggak mancung. Dan gak harus tinggi juga berarti kayaknya. Iya, Bener gak hidung sih? aku nggak tinggi-tinggi banget gitu kan. Aku bocorin gitu kan. Jadi berpenampilan menarik itu nggak mesti kamu hidungnya mancung, kulitnya putih, tapi bisa banget dari cara kamu berpakaian, mungkin itu bisa jadi poin yang menarik. Terus cara kamu bersikap itu bisa jadi poin yang menarik juga gitu. Nah, terus bagaimana tutur kata kamu ketika kamu berbicara itu udah masuk bersikap sih ya. Itu juga bisa jadi poin yang menarik. Tapi biasanya kata menarik ini sering diucapkan untuk kepribadian. Kepribadiannya menarik banget deh. Kayak beda gitu loh dari yang lain. Biasanya nih aura pemenang itu udah keluar dari pertama. Udah kelihatan. Cuma kayak kadang sering drop kayak ketika mau deep interview dia tiba-tiba ngedrop gitu kan. Betul. Ada Oke, yang Kak Ori tanya? sendiri silakan Kak. Pandangannya. Oke Bang, jadi kalau ke saya sih, kalau berpenampilan menarik itu nggak harus kita ganteng, cantik, karena memang itu relatif ya. Jadi bisa dilihat dari sudut pandang manapun. Nah, kalau merucut dari berpenampilan menarik adalah yang disampaikan Mbak Omel itu benar sekali. Tetapi kalau saya sih, sebagaimana kita bisa menempatkan diri ya, menempatkan diri dengan kondisi yang sekarang kita hadapi, itu aja sih Bang. Betul. Oke, good answer banget ya. Oke, ada pertanyaan nih dari Kak Vivi Nurafifa. Kak Vivi mau nanya. Oke, nanyanya gini. Kak mau nanya dong, alumni Bujang Dayang itu pemenang pemenang aja atau finalis juga? Terus apa sih yang bakalan kita peroleh ketika join di Budebar? Oke. Alumni Bujang Dayang itu pemenang aja atau finalis juga? Oke, jadi Kak Vivi, karena zamannya Kak Vivi 2019 itu pemenang semua ya, 5 pasang. Iya. Jadi nggak ada yang finalis ya untuk tahun 2019, 2020. Jadi untuk tahun 2021 kita akan lebih, oke, saya bocorin lagi nih informasinya mumpung ingat. Tahun 2021 kita akan memilih 10 pasang finalis. Jadi berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya 5 pasang, tahun ini kita akan memilih 10 pasang finalis Bujang Dayang Bakabaran tahun 2021. Dan yang akan mendapatkan yang akan memperebutkan 5 gelar pemenang. Nah, untuk alumninya sendiri, kalian akan dikatakan sebagai alumni apabila kalian pernah ikut dalam pemilihan, baik itu sebagai finalis ataupun sebagai pemenang. Oke, jadi tahun ini 10 pasang itu semuanya adalah alumni Bujang Dayang Bangka Barat nantinya. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan malahan yang jadi finalis yang lebih aktif biasanya dibandingkan yang pemenang, Yes. karena dengan kesibukan masing-masing sehingga membuat banyak sekali berbagai aspek lah yang menunjukkan terkadang finalisnya justru lebih aktif dalam organisasi dibandingkan yang pemenang gitu. Dan ini bisa kita maklumi karena memang ada berbagai hal yang tidak bisa yang tidak bisa disamakan antar tiap individu. Jadi begitu kurang lebih Kak Vivi. Terus apa sih yang bakal didapetin ketika join di Berdebar? Mungkin tadi udah dibahas juga sama Kak Omel sama Kak Ori ya. Jadi banyak banget yang bisa didapetin ya, banyak banget yang bisa dirasakan dan bisa diambil gitu. Dan bahkan dalam tahap pemilihan pun kalian sudah mendapatkan ilmu-ilmu baru. Bener nggak Kak Ori? Yang tahun lalu
yang tahun lalu tiba-tiba bisa ngedit video, tiba-tiba langsung disuruh sebagai director gitu kan. Karena memang banyak challenge yang dilakukan di tahun lalu. Coba Kak Ori mungkin bisa sharing nih, Kak Ori apa yang didapatkan dari tahun lalu, Kak Ori? Nah, buat sobat berdebar, kalau untuk di tahun saya ya, di tahun 2020 ya, itu memang karena kita 5 besar langsung, itu terasa banget ya, sobat berdebar, persaingan untuk memperebutkan gelar yang memang Betul. siapapun mau gitu. Jadi memang kita itu punya strategi masing-masing gitu. Tidak terkecuali juga pasangan kita kan. Kita kan sepasang nih, walaupun memang beda beda kecamatan karena memang nggak kenal karena waktu itu pandemi ya. Jadi kita nggak karantina juga gitu. Nah, untuk hal-hal yang memang luar biasa sekali ya. Jadi Bujanda yang Bangka Barat itu di tahun 2020 menginspirasi buat duta wisata maupun apa ya, pageant-pageant pemilihan lain, karena memang menyelenggarakan walaupun memang nggak ada yang bersifat dilanjutkan untuk ke tingkat selanjutnya ke provinsi maupun nasional, tetapi tetap dilanjutkan. Jadi saya sangat luar biasa sekali itu mengapresiasi. Sehingga memang ketika ada challenge juga kita online itu luar biasa ya. Yang saya juga gimana ya? Saya juga waktu itu jujur ketika berbicara di kamera waktu pembuatan video itu saya enggak kelihatan apa ya, tutur kata yang baik gitu ya. Mungkin karena memang penilaian di sini ketat banget teman-teman sobat berdebar. Dari public speaking itu saya banyak belajar ya. Ketika sampai di tahap dev interview itu baru saya mengeluarkan apa yang bisa saya sampaikan yang memang ya saya sukanya to the point yang langsung gitu. Kurang lebih seperti itu sih Bang, menantang banget dan memang mungkin di tahun 2021 bakal dikemas lebih baik lagi ya Bang dan lebih lebih keren ya gitu. Pastinya. Oke. Kita baca lagi ya, karena mengingat waktu juga nih ya, banyak banget yang baru masuk nih. Oke, saya baca lagi nih, ada yang baru saja bergabung, Kak Rizky Aja, Kak Hanafi Koko, selamat bergabung, Aryan Benyamin, selamat bergabung, Kak Ratu Azura, kemudian Anto M. Caskil, selamat bergabung, Kak Adam, selamat bergabung, Aka, selamat bergabung. Oke, ada pertanyaan nih, dari Kak Hanafi Koko, ya. Kak mau nanya dong, dulu aku pernah mau ikut Bujang Dayang di perwakilan SMK Negeri 1 Muntok. Tapi kata guru bahasa Inggrisnya, aku cucok. Oke. Jadi nggak bisa ikut, jalannya lebih halus dari model Victoria's Secret. Oke. Omel kenapa ini kenal, Mel? Sama Kak Hanafi Koko. Omel kenal? Enggak tahu, cuman Enggak. karena itu kan SMK 1 Muntok, saya kan alumni situ. Oke. Memang kalau mau ikut Bujang Dayang harus dia nanya udah ketawa sendiri aja gitu. Geli hati. Oke, ini lanjutan pertanyaannya. Memang kalau mau ikut Bujang Dayang harus yang maco ya, Kak. Oke. Pertanyaannya sedikit menohok ya. Maksudnya dalam artian inilah yang terjadi di era saat ini. Dalam artian apa ya, pageant itu banyak sekali terutama male pageant ya, laki-laki terutama apa ya, pria yang mengikuti ajang seperti ini selalu disangkut pautkan dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi buat Kak Handoko, siapa sih namanya, Handoko ya? Siapa sih? Saya lupa. Maaf, Hanafi. Buat Kak Hanafi Koko, yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya sarankan ataupun yang ingin saya sampaikan kepada Kak Hanafi, baik atau buruk yang kita lakukan dalam hidup ini, itu pasti akan ada orang yang tidak menyukainya, ya. Tapi balik lagi kepada diri kita sendiri. Selama kita merasa itu adalah hal yang baik dan itu adalah prestasi, kenapa kita harus berhenti? Justru tunjukkan bahwa kamu bisa untuk menggapai apa yang kamu mimpikan gitu loh. Kita dalam Bujang Dayang memang ada kriteria yang harus kami terapkan. Sebagai contoh, jika kami memilih bujang ataupun dayang, tentunya kami tetap melihat yang namanya attitude ataupun kepribadian. Namun ini tidak akan mengubah kepribadian kalian. Dalam artian kalian harus tetap menjadi diri kalian sendiri, namun dengan versi yang terbaik. Kalian harus bisa menempatkan diri kalian sesuai dengan penempatannya.
ketika kalian bertugas, kalian harus bersikap seperti ini. Ketika kalian bersama teman-teman kalian, kami mempersilakan kalian untuk menjadi diri kalian bersama teman-teman kalian. Tapi ketika kalian bersama kami Ikatan Bujang Dayang Bangka Barat, minimal kalian benar-benar menunjukkan bahwa kalian adalah seorang bujang, bahwa kalian adalah seorang dayang ketika kalian bersama kami. Jadi itu aja udah cukup. Intinya adalah adaptasi sesuai dengan tema yang akan kita terapkan di tahun ini, adaptasi baru. Mungkin ada tambahan dari Kak Ori ataupun Kak Omel. Kak Omel mungkin ya yang sama-sama alumni SMK. Silakan Kak Omel. Jadi benar sih apa yang udah disampaikan sama Kak Agung ya, Hanafi Koko ya. Tuh katanya kalau susah nyebutnya panggil aja Melati atau Bunga Kak. Gak usah deh, Hanafi Koko aja. Hanafi udah cukup. Omel. Kak Hanafi Omel. Iya. Oke. Jadi benar banget apa yang udah disampaikan sama Kak Agung ya. Be yourself aja sih, tapi be yourself di sini bukan berarti kamu mau semena-menanya kamu mau berperilaku di sana sini kayak gitu, enggak kayak gitu konsepnya kayak gitu. Jadi lebih ke gimana menempatkan diri kita. Kayak yang seperti Kak Agung bilang, mungkin ketika kita sama teman-teman kita nih, ya udah keluarin ya ini aku gitu. Tapi kalau seandainya kita berada dalam forum yang mungkin kayak gini, mungkin seandainya kita mengikuti Bujang Dayang, tunjukkan bahwa kamu adalah seorang bujang kayak gitu. Jangan dayang ya. Gimana nih? Oke. Jadi bukan berarti yang seperti Kak Agung bilang tadi bahwasanya kita di sini bukan merubah kepribadian kamu secara keseluruhan, tapi lebih ke kalau seandainya di sini kamu adalah laki-laki berarti kamu harus layaknya seperti seorang bujang berperilakunya kayak gitu. Jadi jadilah diri kamu sendiri sebaik-baik kamu. Gak perlu ngerubah apapun gitu ya. Gak perlu ngerubah apapun selagi kamu nyaman dan tunjukin bahwa yang menurut mereka negatif justru adalah sisi yang positif gitu dari kamu kayak gitu. Oke, thank you Komen. Kita lanjut ya. Ada Kak Surya Belino, halo, melambaikan tangan ya, halo. Kemudian tadi iya, oke. Dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat nih, ada Kejari Bangka Barat. Halo untuk Instagram Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Ini ada sedikit pertanyaan. Tahun lalu ada keterlibatan kejaksaan. Apakah ada faedahnya? Dan apakah di tahun ini perlu ada keterlibatan kejaksaan kembali? Mungkin Kak Ori ya yang sudah merasakan tahun lalu karena ada keterlibatan dari kejaksaan. Coba Kak Ori bisa sharing, ada manfaatnya nggak sih dengan materi-materi yang udah diberikan oleh kejaksaan kemarin? Pastinya banyak ya faedahnya ya Bang. Yang saya maupun teman-teman alumni dari angkatan 2020 yang merasakan ya. Karena apa? Kita jujur aja untuk pelajaran mengenai kejaksaan itu sebenarnya jarang kita dapatkan, apalagi di ketika masih di bangku sekolah ya, di pelajar gitu. Dan apalagi di sebagai mahasiswa pun jarang juga saya terlintas apa sih kejaksaan itu. Tetapi ketika saya dikasih challenge ya waktu itu, jadi saya lebih rupanya kejaksaan itu memegang peran yang penting ya terhadap hukum yang ada di Indonesia terutama. Jadi kalau bisa pun untuk di tahun 2021 itu kejaksaan bisa dilibatkan dan perannya dilebihkan lagi Bang, karena memang itu hal-hal yang memang luar biasa sekali bagi saya. Baru Oke, terima kasih Wari. Jadi buat Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tahun lalu sudah ikut berpartisipasi, mensupport kegiatan dari Bujang Dayang Bangka Barat, sehingga materi-materi dari pemilihan Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat tahun lalu juga semakin banyak ya, semakin bervariatif. Dan tahun ini pastinya tim dari Bujang Dayang Bangka Barat akan tetap berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Bangka Barat, karena seperti yang selalu digaungkan oleh Ibu Kajari bahwa kita sebagai generasi muda harus mengenal hukum dan menjauhi hukuman, karena dari sebelum kita lahir sampai kita meninggal, hukum akan selalu mengikat kita. Jadi makanya ini menjadi salah satu aspek yang cukup penting untuk bisa dimengerti oleh generasi muda, khususnya Bujang Dayang Bangka Barat. Jadi tunggu tahun ini kolaborasi dari Bujang Dayang dan juga Kejaksaan Bangka Barat akan tetap berlanjut, insya Allah
Semoga ke depan bisa lancar, bisa terjalin sinergi yang baik antara Bujang Dayang, Dinas Pariwisata, dan juga Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Oke, selanjutnya kita bacakan lagi. Kak Armila, tinggi tuh Kak, gimana? Oke. Oke, jadi buat Kak Armila, tuh Kak Omen udah ngasih kode. Artinya apa? Nggak usah dipikirin. Bukan gitu. Maksudnya adalah jangan terlalu dipermasalahkan. Tadi sudah kami katakan bahwa salah satu syaratnya adalah berpenampilan menarik. Ya, berpenampilan menarik. Kami nggak menjelaskan di situ tinggi harus berapa, berat harus berapa, enggak. Kami nggak menjelaskan dalam persyaratan harus berapa tingginya, enggak. Yang jelas kalian berpenampilan menarik. Menarik itu ya seperti yang udah dijelaskan Kak Oval dan Kak Ori, banyak sekali aspek-aspek yang bisa membuat dirimu menarik. Tunjukkanlah kepada kami faktor apa yang membuat kamu itu menjadi menarik di mata kami gitu loh. Selama kalian memiliki faktor itu, jangan ragu-ragu untuk join. Jadi permasalahan tinggi nggak usah dipikirin lagi tahun ini ya. Join aja kalau mau join selama kalian merasa dan kalian mampu untuk menunjukkan bahwa kalian punya kepercayaan diri yang tinggi, kalian punya faktor menarik yang bisa kalian tunjukkan kepada kami. Join sekarang juga, jangan ragu-ragu. Kami tunggu kalian di tahun 2021 dengan tema adaptasi baru. Oke. Selanjutnya, bentar. Masih banyak ini ya. Kita masih punya waktu berapa sih? 20-an menit ya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya semuanya ya. Kemudian sebentar. Kak Hanafi lagi. Nah, kadang aku suka insecure Kak, insinyur. Kalau di insinyur apa tadi ya? Insinyur kalau dibilang jalannya kayak model Victoria's Secret, padahal gender kan bisa ditutupi selama kita bisa. Iya, makanya tadi yang saya katakan adaptasi. Jadi ya intinya gitu ya, intinya adaptasi gitu aja sih. Selama kamu bisa menunjukkan kapasitas kamu sebagai bujang, ya it's okay bagi kami gitu. Kemudian Kak Vivi nih nanya lagi. Kak Vivi apa banget ini ya? Mau ikut lagi Kak Vivi atau gimana ini ya? Oke, Kak Vivi nanya, Kak, tahun 2021 hasil penilaian tetap disiarkan langsung nggak? Seru nih biar bisa nyimak biar bisa nyimak setiap tahapan penilaian. Oke. Tahun 2021 hasil penilaian akan tetap disiarkan seperti tahun kemarin karena kami dari Bujang Daya Bangka Barat ingin bersifat lebih transparansi dalam penilaian sehingga sobat berdebar pun bisa mengetahui penilaian dari finalis Bujang Daya Bangka Barat tahun 2021 ini. Nah, tapi tentunya hanya akan ada beberapa poin penilaian yang akan kami umumkan. Untuk penilaian-penilaian yang kami rasa penting itu akan menjadi konsumsi panitia saja seperti deep interview, kemudian mungkin ada sesi-sesi materi yang lain, mungkin itu akan menjadi konsumsi dari panitia. Tapi untuk penilaian-penilaian yang lain seperti challenge mungkin itu akan kami umumkan secara live supaya sobat berdebar semua juga bisa merasakan adrenalin dari penilaian Bujang Daya Bangka Barat tahun 2021 ini. Oke, selanjutnya kita coba bacakan lagi. Ada beberapa pertanyaan. Oke, ini dari Kak Kelvin. Belum. Kak Danu, outputnya yang paling kerasa setelah jadi bujang atau dayang apa sih Kak? Oke, tuh. Buat Omel sama Kak Ori deh. Outputnya apa sih yang paling kerasa setelah menjadi bujang atau dayang? Monggo Mas. Mbak Omel aja duluan. Mbak Omel aja duluan. Ini lempar-lemparan. Aku ya. Ya. Oh, kenapa jadi lempar surat ya? Oh, nanti dimarahin Kak Agung nih abis ini nih. Udah sampai kalian udah jadi alumni. Oke, jadi output yang paling kerasa setelah jadi bujang atau dayang apa sih Kak? Kalau aku pribadi, aku merasa menjadi manusia yang agak bermanfaat gitu buat orang lain. Kenapa kayak gitu? Karena di Bujang Dayang Bangka Barat ini, nah selama 2 tahun join, banyak banget kegiatan yang mungkin ada beberapa sobat berdebar yang udah tahu, yang udah mengikuti berdebar sama ini ya, pasti udah tahu program-program kita, program kerja kita itu apa aja. Terus kayak ngebantu sesama itu ternyata
nggak harus kita punya lebih dulu gitu. Yang penting kita punya niat, terus itu pasti ada jalannya. Benar banget tuh, kalau kita ada niat pasti ada jalannya. Sebenarnya kalau banyak banget nih orang yang nanya, jadi kadang ya budgetnya itu berasal dari alumni-alumni gitu kan, dari para alumni yang baik banget. Jadi dana kegiatannya tuh dari situ, dan ada beberapa donatur juga yang udah menyumbang untuk kegiatan. Nah, kedua outputnya, yang pertama kan aku merasa kayak aku jadi orang yang lebih bermanfaat nih dari sebelumnya kayak gitu. Nah, yang kedua, nggak bisa dipungkiri banget, munafik banget kalau nih aku nggak bilang kayak apa ya, kita mungkin lebih dikenal banyak orang gitu daripada sebelumnya. Bukan berarti langsung terkenal juga kayak gitu, enggak gitu ya kali ya. Jadi gimana ya, dikenal banyak orang, terus banyak job-job yang masuk juga kayak gitu, dan jadi itu artinya jadi penghasilan pribadi untuk kita kayak gitu. Kalau Kak Ari gimana nih? Kak Ari masih nyambung nggak sih? Masih. Jadi saya nyimak tadi. Iya, sebagai pendengar yang baik. Iya. Oke, Kak Agung mungkin lagi ini. Oke, jadi saya lanjutin ya Mbak Omel. Kalau outputnya secara pribadi ya, saya kayak menambah segala hal yang di hidup saya itu upgrade gitu. Jadi apa yang sudah saya lakuin ketika saya tergabung menjadi Bujang Dayang Bangka Barat, masuk ke dalam ikatannya sebagai keluarga, itu jadi kayak apa ya, saya ngerasa bahwa oh gini caranya kita berorganisasi serasa berkeluarga gitu. Nah, kalau untuk hal-hal lain sih saya kayak lebih, karena awal tujuan saya ingin mengembangkan daerah saya, desa saya terutama, yaitu memang fokusannya adalah wisata ya. Jadi ketika saya tergabung di Bujang Dayang Bangka Barat, saya lebih leluasa untuk beraktivitas. Jadi suara saya itu lebih didengar oleh masyarakat juga ketika saya ingin menyampaikan segala sesuatu, apalagi merekomendasikan terkait pengelolaan pariwisata yang ada di wilayah saya. Jadi sangat sangat bermanfaat gitu bagi saya secara realnya, secara aksi yang telah saya lakuin gitu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu output-outputnya, dan tentunya pasti outputnya adalah positif semua ya, alhamdulillah. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh tim dari Bujang Daya Bangka Barat bisa memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat, khususnya untuk para alumni Bujang Daya Bangka Barat. Selanjutnya ada Kak Dery. Bener tuh kata Kak Agung dan Kak Omel, mantap kakak, sama-sama Kak Dery. Kemudian Hanafi memberikan komen lagi ya. Baik Kak, terima kasih. Semoga aja di next ke depannya aku bisa benar-benar tampil maco, nggak jadi bujang daya. Tahun ini aja Nafi, kenapa nunggu tahun selanjutnya? Benar nggak? Kita tungguin gitu. Benar nggak Mbak Omel, Bang Agung? Iya. Kenapa harus nunggu ini? Betul. Selanjutnya Kak Kelvin. Kak, apa harapan pemilihan berdebat tahun 2021 ini yang dikemas sedemikian rupa? Oke, mungkin saya coba jawab. Dari saya pribadi tentunya harapan saya pribadi ya untuk tahun ini semoga bisa mendapatkan generasi hebat Bangka Barat yang bisa diajak untuk berkolaborasi bersama, yang yang bisa mandiri, yang bisa bergerak dengan aktif, yang bisa melakukan semuanya dari hati, yang bisa melakukan bukan hanya sekedar untuk mencari mencari pembenaran ataupun mencari sebuah kata puji, tetapi lebih kepada kontribusi untuk negerinya sendiri gitu loh. Dan semoga itu bisa kami dapatkan di tahun 2020. Semoga masih banyak lagi generasi-generasi yang bisa berkontribusi dan bergerak bersama. Mungkin itu. Dan saya rasa harapan ini adalah harapan dari seluruh alumni dari Bujang Daya Bangka Barat. Oke. Masih 15 menit. Kita rada cepat ya, karena banyak banget nih yang masuk dari tim kejaksaan memberikan jempol. Terima kasih banyak. Nanti kita akan lebih lagi berkolaborasi dengan tim kejaksaan untuk Bangka Barat. Kak Jerry, yang menarik pemilihan tahun ini dibandingkan sebelumnya apa sih Kak? Siapa tahu ada sobat berdebat lebih terpacu ketika mendengarkan hal yang menarik. Oke. Ini Kak Jerry langsung menodong dengan statement yang langsung menohok. Langsung to the point.
Yang menarik, saya nggak tahu ini menarik atau enggak untuk sobat berdebat. Yang jelas pasti akan ada sesuatu yang berbeda di tahun ini karena sesuai dengan tema yaitu Lintas Minggu akan ada beberapa kegiatan-kegiatan baru yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh, akan ada challenge-challenge yang baru yang akan diterapkan di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, tahapan pemilihan pun akan menggunakan tahapan yang baru. Kemudian, persyaratan pemilihan pun akan menggunakan beberapa poin-poin yang baru. Kemudian, kita tahun lalu kita laksanakan secara online. Tahun ini akan kita kombinasiin. Ada online dan ada offline. Dan nantinya juga akan ada work quarantine untuk teman-teman semuanya. Apa sih work quarantine? Nanti dong, kalau mau join, kalau mau tahu, join dulu nih di pemilihan tahun ini biar kalian bisa ngerasain itu work quarantine. Nah, kemudian apalagi ya yang menarik? Mungkin hal-hal menarik lainnya nanti akan dirasain sendiri sama finalis ya. Jadi mungkin hanya beberapa hal saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua di sini, kepada sobat berdebar, beberapa hal menarik ataupun hal-hal baru yang akan diterapkan di tahun ini yang tidak akan dirasakan oleh tahun-tahun sebelumnya. Oke. Selanjutnya saya coba sapa lagi di sini yang baru bergabung. Tadi yang belum sempat ada Kak Mulandari, ada Kak Sarah Sonia, kemudian juga ada Kak siapa lagi ya tadi ya, Kak Aza Adam, kemudian Kak Maju dan Kak Yeni Vita ya, selamat bergabung. Kemudian tadi ada pertanyaan yang batasan apa ya, Armila tadi ya, semoga jawaban-jawaban yang sudah kami berikan tadi bisa sesuai dengan apa yang Armila tanyakan dan semoga nantinya bisa join di pemilihan tahun ini. Oke, Kak Omel dan Kak Ori, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Mungkin dari Kak Omel dan Kak Ori bisa memberikan harapannya, bisa menjawab pertanyaan dari Kelvin tadi. Harapan untuk Bujang Daya Bangka Barat 2021 apa? Silakan buat Kak Ori dulu deh. Oke, kalau secara pribadi ketika berbicara harapan ya pastinya saya berharap untuk Bujang Daya Bangka Barat di tahun 2021 itu yang memang benar-benar serius ya. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan, tetapi yang seperti saya ingin sampaikan adalah yakinlah Bujang Dayang Bangka Barat itu berbeda dengan Bujang Dayang maupun duta wisata kabupaten lain maupun wilayah lainnya gitu. Jadi kalau di Bangka Barat itu banyak kegiatan, aksi-aksi yang dijalankan, tetapi itu nggak membebani kita selaku Bujang Dayang yang tergabung di Ikatan Bujang Dayang Bangka Barat, sehingga memang kita menjalankannya itu bersama-sama. Yang seperti saya bilang di awal, saya baru merasakan ketika masuk ke dalam suatu ranah organisasi serasa maksudnya apa ya, ikatan keluarganya terasa banget gitu. Jadi apa yang teman-teman yang ingin apa ya lakuin gitu nggak ngerasa terbebani. Jadi kita bakal ngelaksanain sama-sama. Itu aja sih Bang. Jadi kalau bisa sih memang kontribusi yang di angkatan 2021 ini lebih jauh dibandingkan kontribusi yang telah kami lakukan gitu. Oke, Kak Omel, silakan. Kalau aku lebih ke mungkin harapannya udah disampaikan sama Farid ya. Kalau aku sih harapannya, iya harapan. Aku mungkin ada beberapa orang-orang yang kemarin sahabat berdebar yang udah daftar, tapi kayak belum masuk gitu ya, belum masuk sebagai finalis. Kalian tahun ini boleh banget ikut karena apa, peluangnya lebih banyak karena kita akan memilih 10 cewek dan 10 cowok. Kalau kemarin itu kita memang pemilihannya memang diefektifkan gitu ya Kak Agung ya. Karena kan mengingat masih pandemi, jadi kita mengurangi orangnya kayak gitu. Jadi milih untuk langsung 5 cewek dan 5 cowok. Nah, untuk kali ini Sobat Debar yang kemarin udah ikut dan belum terpilih, sebenarnya kalian itu kalau seandainya ikut tahun ini, kalian udah dapat bocorannya pertama. Terus kalian udah dapat kisi-kisinya lah gitu. Jadi sebenarnya peluang kalian lebih besar kalau seandainya kalian ikut di tahun ini. Kayak gitu. Jadi jangan patah semangat, anggap aja yang gagal kemarin itu jadikan pelajaran. Tahun ini tunjukin bahwasannya kalian benar-benar layak gitu bergabung sama Bujang Dayang Bangka Barat. Oke, bener banget. Jadi memang tahun lalu karena memang cuma 5 pasang dan antusiasme dari sobat berdebat juga sangat
sangat besar sekali animenya, sehingga kami juga dari panitia cukup kesulitan untuk menentukan 5 terbaik dari yang sudah terbaik. Dan Betul. tahun ini kami memilih 10 pasang. Kenapa? Supaya kami bisa lebih banyak merangkul generasi muda hebat yang ada di Bangka Barat ini. Semoga dengan komitmen yang kami buka ini, dengan kepercayaan yang kami berikan kepada kalian, walaupun kita masih pandemi saat ini, kita kondisinya masih pandemi, tapi percayalah bahwa semua tahapan yang kami lakukan itu sudah kami pertimbangkan dengan matang, dan kita juga sudah masuk di era kebiasaan baru sesuai dengan tema kita, adaptasi baru, dalam artian bahwa kita sudah terbiasa dengan kondisi pandemi, sehingga kita sudah mulai menerapkan segala dan hal-hal lain yang memang cukup menunjang kehidupan kita untuk tetap bisa beraktivitas seperti biasa, namun dengan ketentuan-ketentuan baru yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk kalian semua yang di luar sana, Sobat Berdebar. Kami mengajak kalian untuk bergabung di tahun ini, untuk bisa menjadi bagian dari kami. Kita bisa bergerak bersama untuk menunjukkan kontribusi kita kepada negeri sejiran setasan. Oke, sebelum penutup nih, kita masih punya waktu 5 menit ya. Mungkin apa ya? Kalau mungkin udah ada harapan juga mungkin udah bisa masuk kategori closing statement. Gini deh, saya mau coba kasih apa ya? Kasih Kak Omel dan Kak Ori deh, buat Kak Omel dan Kak Ori terutama. Kira-kira buat Kak Omel dan Kak Ori, pesan yang ingin disampaikan ataupun bukan pesan yang seperti pesan yang ingin disampaikan kepada mereka ataupun teman-teman kalian di luar sana yang mungkin saat ini masih memiliki tingkat kepercayaan diri yang kurang, bahwa dia merasa masih insecure banget, aku nggak layak ikut, nggak layak ini, nggak layak itu. Coba dong kalian bangkitkan semangat mereka dengan menjelaskan kepada mereka bagaimana perjuangan kalian ketika harus ikut audisi ini, dengan menerobos keterbatasan yang tentunya kalian miliki, sehingga kalian meyakinkan diri kalian untuk bisa join di Bujang Dayang Bangka Barat. Mungkin kalau Siapa dulu nih Bang? Mbak Omel atau saya? Kori dulu boleh, silakan Kori. Nah, langsung saja ya Bang, buat Sobat Berdebar, pastinya saya juga mengharapkan teman-teman Sobat Berdebar yang tersebar di manapun itu bisa join ya di Bujang Dayang Bangka Barat. Karena apa? Saya bakal berbagi kisah sedikit. Karena apa? Saya statusnya sampai sekarang pun masih mahasiswa. Jadi kemarin itu di tahun 2020 saya kan lagi KKN. Nah, saya yang merasa besar banget ya Bang, perjuangan untuk mengikuti Bujang Dayang Bangka Barat. Karena apa? Dengan kesibukan saya yang memang saya juga waktu itu sebagai ketua KKN juga, dan memang ketika ikut audisi juga sinyal yang memang luar biasa mengganggu ya, beberapa kali terhubung ya. Jadi ya memang saya awalnya sempat down juga, apakah saya bisa lolos ya atau enggak, tetapi memang penilaiannya banyak banget teman-teman Sobat Berdebar. Jadi jangan khawatir, masa bodoh orang lain mau bilang apa, yang penting dirimu sendiri gitu. Cobalah jangan sampai jangan sampai waktumu tuh habis gitu. Kita kan dibatasi nih untuk tergabung di Bujang Dayang Bangka Barat, umurnya 16 sampai 25 tahun ya. Jadi jangan sampai teman-teman mensia-siakan umur teman-teman. Jadi saya juga ingin berpesan bahwa teman-teman itu seharusnya bersyukur yang ada di Kabupaten Bangka Barat, yang memang harusnya yang kayak di tahun 2020 nggak dilaksanain juga di kabupaten lain, tetapi Bangka Barat itu dilaksanain. Ini menjadi ajang apresiasi gitu teman-teman, buat teman-teman yang memang ingin berkontribusi, ingin bergerak bersama, ingin memajukan daerah bersama-sama dengan teman-teman yang satu visi dan misi gitu. Pastinya di Bujang Dayang Bangka Barat. Yuk join, jangan sampai ketinggalan, karena kita di sini menunggu kalian. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin Mbak Omel silakan. Aku masih bisa aku, atau udah habis?
Boleh. Boleh Mbak, silakan dilanjutin. Silakan Amel. Oh iya, ya. Setuju banget sama ini. Jangan sia-siain waktu remaja kita nih ya untuk hal-hal yang gimana ya, yang kira-kira membuang-buang waktu gitu lah. Jadi yuk gabung di suatu organisasi yang benar-benar bisa membawa kamu ke arah yang lebih baik kayak gitu. Nah terus aku cuma mau sampaikan nih bahwa kita bertiga di sini bukan berarti kita lebih baik daripada sobat berdebar semua yang ada di rumah kayak gitu. Jadi lebih ke yuk kita belajar sama-sama, wadahnya tuh di sini gitu. Nanti mana yang mau dipakai, mana yang mau dibuang kayak gitu. Jadi kita tampilin yang terbaik dari diri kamu sendiri. Pasti itu nanti bakal ada apa ya, nilai plusnya gitu ketika kita mengikuti suatu ajang kayak gitu. Jadi jangan pernah nyerah. Let's try it again. Kalau gagal, try it lagi. Kalau hari ini jatuh, besok harus minimal harus duduk. Kalau hari ini duduk, besoknya harus jongkok, besoknya lagi harus berdiri, besoknya lagi kita harus lari dong ya. Nggak mungkin kita harus jongkok terus. Ya nggak sih? Benar banget Mbak. Oke, jadi buat sobat berdebar semua, yuk jangan ragu-ragu nih. Langsung aja kalau mau ikut ya. Tunggu tanggal 1 nanti pembukaan pendaftaran dan silakan dibaca dengan seksama syaratnya apa aja. Jika kalian merasa udah memenuhi dari sekian banyak syarat itu, langsung aja apply, nggak usah ragu-ragu. Selebihnya biarkan kita yang menilai. Kalau memang itu jatahnya kamu pasti dipilih. Jadi nggak usah ragu. Ini ada sedikit pesan nih dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Semoga Bujang Dayang Bangka Barat bisa membawa Bangka Barat terkenal, tidak cuma nasional, tapi juga internasional. Amin. Amin, Semoga, amin, amin. Semoga kita bisa mewujudkan hal tersebut dengan tetap mendapatkan support dari tim Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan juga Dinas Pariwisata dengan sinergi antara beberapa lembaga, tentunya kita bisa membawa Bangka Barat ini lebih maju dan membawa mungkin lebih ke tingkat go internasional. Oke. Mungkin teman-teman sobat berdebar, malam ini kami tutup sesi live conference kita dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata-kata kami. Juga apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, kami mohon maaf. Apabila ada sobat berdebar yang udah masuk tapi belum sempat di-mention oleh kami, mohon maaf juga. Dan pesan terakhir dari saya pribadi, jangan lupa untuk tunggu dan update terus info seputar pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat tahun 2021 di official Instagram Bujang Dayang Bangka Barat. Saya Agung Purnama bersama dengan saya Ori Faridwan Mawan. Kak Omel masih buffering kayaknya. Kak Omel mau pamitan nggak? Oke. Aku udah kami pamit undur diri. Semoga udah pamitan. Bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau ada yang baik silakan diambil, kalau ada yang jelek silakan dibuang jauh-jauh, jangan diambil. Kami tunggu partisipasi dari seluruh sobat berdebar untuk pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat tahun 2021. Bujang Dayang Bangka Barat bisa. Yuk buruan teman-teman sobat berdebar. Dah, see you semuanya. Stay safe semua. Siap.